Jadi di sini tuh gue membahas masalah guru yang ada di Indonesia. Karena sudah kita tahu, kalau di Indonesia itu kalau bicara gaji guru, guru itu masih banyak yang tidak sejahtera. Hal ini itu merupakan PR besar bagi pemerintah kita untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya kepada Pak Prabowo sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, Pak Prabowo pada saat kampanye dulu, beliau itu pernah bilang dan berjanji kalau dia akan menaikkan gaji guru dan mensejahterakan guru-guru yang ada di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah sekarang sudah dilakukan? Atau kemarin cuma omong-omong doang? Ternyata janji Pak Prabowo untuk menaikkan gaji guru itu mau dilaksanakan. Saya kutip dari perkataan Menteri Pendidikan kita, Pak Abdul Mukti. Beliau menyatakan kalau Pak Prabowo itu sudah menyetujui untuk menaikkan gaji guru, khususnya guru non-ASN dan ASN itu sendiri. Nah, yang mana gaji ini itu nanti akan dimulai pada awal tahun 2025 nanti. Final kenaikan ini yaitu kenaikannya 2 juta bagi guru honorer non-ASN. Tapi ingat, honorernya di sini yaitu yang sudah sertifikasi, ingat, sertifikasi. Nah, untuk yang ASN sendiri, kenaikannya ini disesuaikan dengan 1 kali lipat gaji pokoknya. Jadi misalkan gaji pokok ASN tertentu itu banyak tingkatannya. Nah, misalkan gaji pokoknya ASN ini 1 juta, maka kenaikan dari gajinya itu 1 juta nanti. Tergantung dengan tingkatan dan jabatan yang ia emban. Dari kenaikan ini, tentu ini tidak ada lain, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena ketika kita bicara dengan masalah pendidikan di Indonesia itu masih di bawah rata-rata. SDM rakyat manusia itu masih rendah. Yang mana hal ini itu peran utamanya itu berada di pendidikan. Ketika pendidikannya tidak berkualitas, maka SDM kita otomatis akan rendah. Nah, ketika bicara pendidikan, maka yang menjadi pokok utama, yang menjadi kontribusi terbesar yaitu adalah seorang guru. Guru itu harus berkualitas. Di samping kualitas, dia harus kompeten dan bersemangat. Nah, menurut gue, guru yang ada di Indonesia itu sudah berkualitas. Dan banyak yang sudah pintar-pintar. Namun, kurangnya menurut saya yaitu dari segi kompetennya. Karena sangat miris sekali ketika bicara dengan kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Ada guru honorer yang gajinya itu cuma 700.000 per bulan. Ada yang 300.000 per bulan, 200.000 per bulan. 300.000 per bulan itu mau beli apa? Makan aja 300.000 itu gak cukup. Ya mungkin cukup kalau misalkan makan soto tempe per harinya. Namun ya, ingat ya, kenaikan gaji ini itu yaitu khusus kepada guru honorer yang bersertifikasi dan ASN. Pertanyaannya, guru yang tidak tersertifikasi itu gimana? Karena ketika kita bicara data, ternyata guru-guru yang mengeluh mulai kemarin, di berita itu banyak-banyak yang mengeluh karena gajinya sedikit. Ternyata berdasarkan data, yang mengeluh itu yaitu bukan guru honorer yang tersertifikasi, yaitu guru honorer non-sertifikasi, yang masih belum mendapatkan sertifikasi. Jadi gajinya itu murni pure dari sekolah itu sendiri. Tentu ketika gajinya tergantung sekolah, makanya disesuaikan dengan ekonomi sekolah. Jika ekonomi sekolahnya bagus, ya gajinya bagus. Kalau ekonomi sekolahnya gak bagus, gajinya gak bagus juga. Makanya gue ketika lihat beritanya, gue tuh janggal lah. Kok yang dinaikkan itu yang tersertifikasi aja? Yang gak tersertifikasi itu gimana? Menurut gue pribadi, dari kenaikan ini mungkin dampaknya ke guru. Oke, dari satu sisi mungkin bisa sejahtera. Tapi dari satu sisi lain yang mengeluh ke media itu gak akan tuntas. Karena yang mengeluh itu non-sertifikasi. Yang gajinya itu bukan dari pemerintah. Bahkan ketika kita lihat data, jumlah guru honorer yang sertifikasi dengan yang tidak non-sertifikasi, itu lebih banyak guru honorer yang tidak tersertifikasi. Jumlah guru yang tersertifikasi itu mencapai 1,43 juta. Dan guru yang tidak tersertifikasi, yaitu 1,55 juta orang. Jadi lebih banyak guru honorer yang tidak tersertifikasi. Tapi kenapa kok ini dinaikkan yang tersertifikasi? Jadi kalau menurut gue pribadi, kenaikannya ini mungkin gak usah tinggi-tinggi lah. Mungkin gunakan untuk membuka kota guru honorer yang tersertifikasi lagi. Agar guru honorer yang tidak tersertifikasi itu bisa masuk dan bisa menjadi tersertifikasi. Karena keresahan di dalam gaji guru itu beda dengan yang hakim kemarin. Hakim kemarin yang mengeluh itu yang sudah memiliki gaji dari pemerintah. Karena gajinya sedikit,
Kemudian mereka protes kepada pemerintah untuk menaikkan gaji. Nah, permasalahan yang ada di Indonesia ini bukan karena gajinya yang dapat dari pemerintah sedikit. Itu murni karena mereka gaji dari sekolah itu sendiri. Ketika kita bicara perekrutan guru sertifikasi di sini ya, maka dipandang perlu bagi pemerintah itu untuk mengawasi apakah tersertifikasinya seorang guru itu apakah sesuai dengan koridor atau ada nepotisme. Karena di samping keresahan banyak guru yang mendapatkan gaji sedikit, itu banyak guru-guru itu meresahkan kalau di dalam pendaftaran P3K aja, yaitu masih banyak penemuan-penemuan yang masih janggal. Jadi mereka yang lulus dari P3K itu rata-rata bukan nilainya yang tinggi, rata-rata nilainya yang rendah. Tapi mungkin di belakang mereka itu mungkin ada hubungannya atau tanda kutip yaitu orang dalam. Jadi mereka sudah bingung, ini yang diterima apakah yang nilainya tinggi, apa yang nilainya rendah. Karena mereka saking banyaknya terjadi hal seperti ini di dalam pendaftaran P3K di sini. Orang dalam atau kata lain nepotisme. Itu sudah mulai dulu dalam sejarah Indonesia itu ada. Yang mana nepotisme ini itu sempat ramai diperbincangkan di era Pak Soeharto dulu. Rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Yang mana pada saat itu pemerintah di sana itu dulu itu banyak keuntungan kepada keluarganya dan koleganya. Nepotisme itu sudah mulai dulu. Jadi kesimpulannya ya, kenaikan gaji honorer yang tersertifikasi dengan ASN itu mungkin perlu dikaji ulang. Jika tujuannya memang untuk mesejahterakan para guru yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan data, jika misalkan kenaikannya itu cuma guru honorer yang sertifikasi dengan ASN, maka guru yang sejahtera itu mungkin cuma 60% dari total guru yang ada di Indonesia. Nah, guru yang tidak tersertifikasi ini gimana solusinya? Mungkin menurut gue itu diperlukan untuk penambahan kota ini. Penambahan kota guru yang tersertifikasi ini agar bisa mendapatkan gaji dari pemerintah secara langsung. Karena memang berdasarkan data, yang mengeluh itu bukan gaji honorer yang tersertifikasi. Kebanyakannya itu yang tidak tersertifikasi. Tolong ini solusinya gimana? Kalau menurut gue pribadi, ini kotanya tambahkan. Ketika penambahan kota ini, tolong diawasi ketat agar tidak terjadi nepotisme.